17 Agustus tahun 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Laporan diterima. Kembali ke barisan masing-masing. Pembina upacara mohon menuju mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Bahwa upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Ya, Hadirin dimohon berdiri.
pengibaran bendera sang saka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. pada bendera merah putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Jiwaku, iman negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jalan di depan. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Diam. Gerak. Lancar. Depan. Gerak. 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 Baju ini dipersilakan duduk kembali. Pembacaan naskah proklamasi oleh petugas.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang terduga prihatin. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membangun suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh pengguna upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Jadi saya Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat upacara yang saya hormati para pengurus Yayasan Lutfi Mujahidin yang dihadiri oleh Wakil Ketua Yayasan Mujahidin Ustaz Mujahidin, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah unit SD, SMP, SMA, yang saya hormati kepala-kepala bidang Yayasan Lutfi Mujahidin bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4, yang saya hormati kepala kantor Sekretariatan Yayasan Lutfi Mujahidin Ustaz Nabi, yang saya hormati anak-anakku sekalian dari unit SD, SMP, SMA, Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak sekalian, yang saya hormati juga seluruh perangkat upacara 17 Agustus hari ini, dan yang saya cintai juga anak-anakku tim Paskibra yang bertugas hari ini. Kita tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini tim Paskibra kita ini kayaknya calon-calon pemimpin wanita yang jadi insya Allah. Mudah-mudahan tim Paskibra Yayasan Mujahidin bisa ikut bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya nanti. Mungkin didapatkan ya Pak untuk ikut lomba. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur, benar-benar bersyukur sekali hari ini, karena ada apa? Perasaan 2 tahun yang lalu sudah 2 kali saya menjadi pembina upacara, kita kayaknya disetrap, dijemur. Perasaan itu sepertinya waktu itu sangat lama sekali berjalan. Saya sampai dehidrasi tidur. Ini sekarang saya merasa cepat sekali perjalanannya sudah naik. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Jadi sedikit pidato saya mungkin anak-anak karena kita nggak panas. Kalau kemarin saya pendek ini, saya singkat-singkat. Baik,
Bapak-bapak Ibu sekalian, anakku yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, sesungguhnya laut itu dalam. Persiapkan bekal yang lengkap, sesungguhnya perjalanan itu jauh. Anak-anak sekalian yang hadir hari ini, siswa SD, SMP, SMA, maknai perjalanan ini karena kalian inilah penyambung tongkat estafet kami ini. Terlahir sebagai orang Indonesia, kita sangat bersyukur anak-anakku. Karena kenapa? Kita lihat saudara kita di Laut Jauh di Palestina, hidup mereka detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hidupnya merasa ketakutan. Dan mereka tidak berpikir apakah besok saya masih hidup atau apakah besok akan mendapatkan makanan. Bersyukur anak-anak sekalian, hari ini kalian masih bisa main game, masih bisa bermain. Bahkan mungkin yang dari kalian makanan yang kalian makan kadang tidak dihabiskan. Nah, Indonesia ini adalah negara yang jadi berhutang, bukan dari sekarang, tapi dari dulu. Kenapa? Karena letak geografisnya kita ini diapit oleh dua benua, dan juga kita ini termasuk sambung khatulistiwa karena dilewati oleh daerah khatulistiwa, maka musimnya pun juga ada negara, ada wilayah yang musimnya kan cuma dua. Di sini kita bisa merasakan musim dingin, musim panas, musim semi, musim apa? Ya. Lalu yang kedua antropologi. Di Indonesia ini berbagai macam suku, agama yang ada dan kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Salah anak-anak sekalian, di Tengah di sana itu orangnya Muslim semua, tapi masih sempat berantem. Kalian mungkin sering dengar peristiwa yang di Timur Tengah. Terus histori dari negara kita ini, kejayaan dari negara kita yang sanggup merantau ke beberapa negara dan sempat menguasai beberapa serta membangun kerajaan-kerajaan yang besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Lalu kekayaan alam ini jadi rebutan dari dulu. Sekarang kekayaan hayati, fauna di Indonesia sangat besar. Kita diapit oleh dua kota besar, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Lalu keramahan manusianya. Kelima, inilah sehingga bangsa-bangsa lain tertarik dengan Indonesia, sehingga ingin menguasainya, maka terjadilah penjajahan yang lamanya 390 tahun. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam waktu terjajah dan menuju gerbang kemerdekaan, dibagi dalam 3 periode. Maaf saya tidak sedikit ini karena anak-anakku mungkin kalian sudah tidak dapat lagi pelajaran yang namanya PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dan PMP, pendidikan membangun Pancasila. 3 periode itu pertama periode awal pada tanggal 20 Mei 1928. Terbentuknya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo. Disinilah tokoh banyak bangsa Indonesia, khususnya pemuda-pemudi untuk belajar berorganisasi dengan rapi dan berinformasi. Yang kedua yaitu kemudian Muhammad 28 Oktober 1928, di mana pemuda-pemuda kita bersatu, yang Jawa, yang Sumatera, yang Sulawesi bersatu, lalu mereka berkumpul berikrar untuk
berikrar dengan sumpah pemudanya. Mungkin anak-anak sudah hafal ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Lalu puncaknya itu pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana para pemuda kita menculik kedua proklamator kita, Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa dibawa ke sana? Ada isu bahwa penjajah proklamasi kita ini menunggu dari Jepang. Padahal alhamdulillah dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok itu, maka pembacaan teks proklamasi kita dilakukan di pagi hari di bulan Ramadan itu pada tanggal 17 Ramadan di rumah orang Jepang yang Laksamana Maeda, Jalan Pegangsaan Timur. Jadi anak-anak sekalian, satu-satunya negara yang mendapatkan kemerdekaan dengan cara merebut bukan diberikan adalah negara Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekarang sudah kita nikmati kemerdekaan ini 80 tahun usia kemerdekaan, dan insya Allah anak-anak sekalian ini yang akan mengisi kemerdekaan. Kita mengenal bahwa generasi sekarang ini adalah Gen Z, karena ada beberapa gen terbesar itu adalah generasi akhirnya 1901, 1927 ini sudah ada di sini ya. Lalu baby boomers lahirnya tahun 46 sampai 1944 masih itu, karena mereka yang mendapatkan peristiwa 10 November. Gen X yang lahir tahun 65, 1980 ya di sini masih ada seperti saya. Kami termasuk Gen X dan generasi yang paling bersyukur karena bisa mendapatkan teknologi yang manual sampai sekarang, teknologi yang modern. Lalu Gen Z yang mungkin anak-anak sudah ada di sini yang lahir tahun 90 sampai 2015, dan Gen Alpha 2013, Gen Beta 2025 ini insya Allah depan. Jadi setiap generasi memiliki karakteristik dan pengalaman unik yang dibentuk oleh peristiwa sejarah, teknologi, dan nilai masyarakat pada saat mereka dulu. Terkait dengan Gen Z yang anak-anak sekarang istilahnya anak sekarang, pola pendidikan telah banyak berubah. Seperti dari kita membaca buku secara manual, literasi manual yang berbentuk hard copy, menjadi literasi digital. Di sini teknologi betul-betul sangat dibutuhkan. Jadi sekarang sekolah-sekolah itu saya lihat banyak sudah tidak lagi mengandalkan buku yang hard copy, akan tetapi modul ya, tapi punya soft copy kita ambil dari internet. Proyek dan tugas-tugas hampir seluruhnya memanfaatkan platform digital ya, kita ambil di Google, di Yahoo, terus menguasai keterampilan daring itu dalam jaringan atau online, teknis berpikir kritis keamanan data dan digital, mampu mengadopsi coding ya, bahasa pemrograman, desain 3 dimensi, simulasi sains, hingga AI, artificial intelligence atau akal imitasi. Di sini saya harap Bapak Ibu Guru wajib mengintegrasikan platform digital ke semua mata pelajaran. Ya sudah saatnya Bu, Bapak Ibu Guru, nanti murid kita itu lebih pandai dari kita. Karena kenapa? Ketika kita bertanya kepada kita, karena dia sudah memegang laptop atau handphone atau tablet, ada namanya sekarang AI itu Meta itu ada di WhatsApp ya. Terus ada program GPT. Ketika Bapak bertanya ke muridnya, dia tinggal tanya Meta atau GPT, itu akan terjawab. Dan saya pun kalau mau sebagai pengacara, ketika saya berhadapan dengan klien saya tidak perlu lagi menghafal pasal-pasal, tetapi saya tinggal membuka Meta atau GPT itu jadi asisten pribadi saya sekarang. Program Indonesia Mas, Bapak-Bapak Ibu Guru,
Ini sudah 20 tahun lagi ya. Jadi rencana program Indonesia Emas itu tahun 2045 adalah bagian dari visi jangka panjang pemerintah Indonesia menuju negara maju, bersatu, berdaulat dan berkelanjutan. Sasaran utama Indonesia Emas itu adalah pendidikan yang adaptif dan inovatif, transformasi digital dalam pendidikan dan revitalisasi sekolah. 3 pilar yang harus kita perjuangkan untuk generasi ke depan, Gen Alpha, Gen Z, Gen Alpha dan Beta, yang membuat agar ia menjadi lokomotif pembebasan, bukan gerbong atau bentuk penjajahan baru. Pilar pertama adalah riset dan inovasi lokal. Kita tidak cukup mengimpor, tapi harus merancang algoritma urutan langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh dalam pencarian data. Pilar kedua, kedaulatan data dan infrastruktur data sebagai energi AI. Tanpa kedaulatan data arah perjalanan energi ini bisa dikendalikan dari luar negeri. Contoh, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump merasa bangga karena dalam salah satu kesepakatan Indonesia dengan Amerika adalah kita bisa memberikan data kita ke Amerika secara utuh. Jadi nanti data-data kita itu kenapa? Siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Ini perang baru. Jadi anak-anakku, kita harus tampil sebagai pemain utama di gelanggang AI, membangun algoritma sendiri serta menjaga agar data bangsa tidak dijadikan tambang oleh pihak asing. Sekarang sudah mulai, makanya anak-anakku yang nanti sekarang usianya 17 di Indonesia Emas nanti usianya mungkin sudah 37, 38, yang SD mungkin usianya 30-an. Ayo sekarang kalian bekerja kreatif, belajar sungguh-sungguh, karena tidak tertutup kemungkinan hobi itu nanti akan menjadi sumber pemasukan kalian. Insya Allah besok kalian akan menjadi master di bidangnya, selalu berpikir kreatif, inovatif, adaptif. Kreatif dan inovatif itu berpikir bagaimana saya bisa menciptakan atau membuat kreasi hari ini, besok dan akan datang. Jangan jadi follower, anak-anakku. Kalian harus jadi vlogger, ya. Bekerja dengan Z dan AB, bekerja kreatif, bekerja bebas. Pada saat nanti di zaman kalian, pekerjaan kalian tidak butuh kantor, hanya butuh teknologi, laptop, handphone, dan butuh kuota. Itu saja. Jadi kalian kerja dimanapun bisa. Jadi tidak lagi bekerja seperti di sekarang kayak kami ini masih berkantor. Tips saya anak-anak sekalian, berbanyak teman, karena dengan kalian menguasai jaringan dan data, kalian akan menguasai dunia. Yang kedua, berbanyak ilmu, karena tanpa ilmu kalian tidak punya apa-apa. Karena hidup ini adalah saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Yang ketiga adalah trust, kepercayaan. Ketiga poin ini yang kalian pegang, insya Allah kalian bisa menghadapi tantangan di masa depan. Dan tidak lupa bahwa intan iman dan takwa selalu ada, dan serta disertai dengan ikhlas. Anak sekalian, saya berpesan terakhir, lebih baik kalian menangis sekarang daripada menangis di akhir. Ingat ya, kenapa? Artinya adalah anakku, kalian bersusah payah sekarang dan nanti tersenyumnya di akhir. Banyak teman-teman saya yang dulunya hidupnya santai waktu kami sekolah, akhirnya sekarang dia tidak punya apa-apa, malah minta bantuan dari kami. Nah itulah namanya kita tersenyum di akhir, mereka menangis di akhir. Anak-anak sekalian, demikian pidato ini. Dirgahayu negeriku,
Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan liman hamdul kasih. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas nikmat kemerdekaan yang kini telah berusia 80 tahun. Engkaulah pencipta alam semesta, tempat kami bersandar diri dan bertawakal sepenuhnya. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, tanamkanlah dalam hati kami semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Bimbinglah kami agar mampu membangun Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, bersatu, dan disegani di mata dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bersatu, jadikanlah detik-detik peringatan proklamasi ini sebagai bersatu hati seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan, fitnah, dan permusuhan yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan yang Maha Lindungi, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta para pemimpin bangsa kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, mengorbankan raga dan air mata demi kemerdekaan yang kami nikmati saat ini. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba waz-zalazil wal-mihan was'al fitan ma dhahara minha wa ma batan amin baladina Indonesia khusus wa sa'ir buldan muslimin 'am ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Saudara telah melaksanakan laporan terkait. Kembali kita. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina negara.
Tamu undangan beserta Bapak Ibu guru serta